Malam itu, dinginnya angin mengikis kulit, membawa serta aroma karat dan kesunyian yang mencekam. Di hadapanku, Randy berdiri gedung pabrik terbengkalai, sebuah monumen angker dari masa lalu yang terlupakan. Dinding-dindingnya yang kusam seolah-olah menelan cahaya rembulan, menyisakan bayangan hitam yang menari-nari seperti arwah penasaran. Jantungku berdebar tak karuan, bukan karena takut, melainkan karena tantangan. Kami, para pemburu konten, datang untuk membuktikan diri. Di sisiku ada Bima, sahabatku sejak lama. Tubuhnya yang besar dan senyumnya yang selalu ceria menyembunyikan sisi nekatnya yang terkadang terlalu berlebihan. Ia adalah otak dari ide-ide gila kami, termasuk rencana untuk menjelajahi tempat angker ini. Bima dengan bangga mengangkat kamera DSLR-nya, memastikan semuanya sudah siap. Malam ini kita akan buat video yang meledak keren, jutaan views menanti, serunya dengan antusiasme yang membara. Kemudian ada Siska, yang lebih pendiam dan berhati-hati. Ia selalu menjadi penyeimbang antara kenekatan kami. Matanya yang tajam tidak hanya melihat keindahan, tapi juga bahaya. Siska memegang lampu senter dengan erat, sorotnya menyapu pintu gerbang yang berkarat. Aku masih tidak yakin ini ide yang bagus, bisiknya, suaranya terdengar cemas. Cerita-cerita tentang tempat ini sangat mengerikan. Kami telah mendengar cerita-cerita tentang tempat ini. Konon, bertahun-tahun yang lalu, terjadi kecelakaan kerja tragis di sini. Sebuah mesin raksasa tiba-tiba meledak, merenggut nyawa banyak karyawan. Sejak saat itu, gedung ini dikabarkan tak pernah benar-benar kosong. Arwah-arwah penasaran bergentayangan, terjebak di antara mesin-mesin tua yang berkarat. Apakah mereka benar-benar ada? Malam ini, kami akan menemukan jawabannya. Tujuan kami sederhana, merekam setiap momen, setiap bisikan, dan setiap bayangan yang kami temui. Kami ingin membuktikan bahwa fenomena paranormal itu nyata. Video kami akan menjadi bukti tak terbantahkan, dan nama kami akan dikenal di seluruh jagat maya. Gairah untuk menjadi viral mengalahkan rasa takut kami. Bima mendahului kami, mendorong gerbang yang berdecit nyaring. Suara itu terasa seperti bisikan dari dimensi lain, menyambut kami masuk ke dalam sarang ketakutan. Udara di dalam terasa jauh lebih dingin, berat, dan dipenuhi bau apek. Senterku menyapu ruangan, menyeret tumpukan puing, mesin-mesin besar yang diselimuti debu, dan bayangan-bayangan aneh di setiap sudut. Kami memulai siaran langsung kami. Hei semuanya, kita sekarang berada di dalam gedung pabrik terbengkalai. Doakan kami berhasil malam ini. Ucapku, berusaha terdengar berani, meskipun jantungku berdebar kencang. Kami berjanji akan memperlihatkan apapun yang kami temui. Tanpa kami sadari, langkah kami yang penuh gairah dan rasa ingin tahu telah mengundang sesuatu yang telah lama berdiam diri. Sesuatu yang lapar akan perhatian dan siap memberikan kami konten yang tidak akan pernah kami lupakan. Ini bukan sekedar petualangan. Ini adalah perjalanan menuju jurang kegelapan, di mana garis antara hidup dan mati menjadi kabur. Setelah pintu gerbang berdecit menutup di belakang kami, keheningan di dalam pabrik terasa mencekik. Udara yang pengap dan bau karat yang menusuk hidung membuat kami sadar bahwa petualangan ini bukan sekadar bermain-main. Bima dengan semangat mengarahkan kameranya merekam setiap sudut yang diterangi oleh senter kami. Sementara itu, Siska terus memegang erat senter di tangannya. Matanya tak berhenti bergerak, seolah-olah berusaha membaca setiap bayangan yang menari di dinding. Oke, kita mulai dari sini, bisik Bima. Lorong utama, ini akan jadi pembukaan yang epik. Kami melangkah pelan melewati tumpukan mesin-mesin tua yang berkarat. Suara langkah kami yang pelan seolah memecah keheningan yang tebal, menghasilkan gema yang aneh. Tiba-tiba, Siska berhenti melangkah. Wajahnya pucat dan matanya melebar. "Randy, kau dengar itu?" bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Aku menajamkan pendengaranku. Jeda sesaat, lalu terdengar suara gesekan logam yang ritmis, seperti mesin yang masih bekerja. Tapi bagaimana mungkin? Semua mesin di sini sudah mati. Bulu kuduku berdiri. Siska, yang tadinya berani, kini memegang erat lenganku. Ia menunjuk ke arah ujung lorong yang gelap. Tangannya bergetar. "Lihat, ada yang bergerak," ucapnya dengan napas terengah-engah. Senterku mengarah ke sana, dan saat itu juga kami melihatnya. Siluet hitam dengan tubuh yang kurus kering dan gerakan yang aneh sedang berjalan di antara tumpukan puing. Gerakannya patah-patah, seolah-olah sendi-sendinya tidak terhubung dengan benar.
Siluet itu menoleh ke arah kami. Tepat saat cahaya senterku mengenainya, aku melihat sepasang mata merah menyala. Sorotnya penuh kebencian dan penderitaan yang tak terperikan. Kamera Bima merekam segalanya. Bima sendiri terlalu terpaku untuk bereaksi. Tangannya gemetar dan kamera di genggamannya bergoyang tak terkendali. Kami terpaku. Ketakutan yang sesungguhnya mulai merayap naik, melumpuhkan kami. Siluet itu bergerak cepat, menghilang di balik mesin besar. Namun suara langkahnya semakin mendekat, bukan dari depan, melainkan dari belakang kami. "Kita dikelilingi!" teriak Bima. Kami tak punya pilihan selain lari. Kami berbalik dan lari sekuat tenaga, tidak peduli kemana arahnya, asalkan menjauh dari suara dan sosok mengerikan itu. Suara-suara mengerikan mulai terdengar dari segala penjuru. Suara jeritan, tangisan, dan tawa yang menusuk telinga. Seolah-olah seluruh pabrik itu hidup, dan kami hanyalah mangsa yang terjebak. Saat itulah kami menyadari kesalahan kami. Ini bukan sekadar tempat angker, ini adalah perangkap. Dan kami, dengan ambisi konyol kami, telah melangkah masuk ke dalam jebakan itu. Langkah kaki di belakang kami semakin cepat. Kami bisa merasakan napas dingin di leher kami. Malam ini, kami akan mendapatkan konten yang kami cari, tapi dengan harga yang mungkin takkan bisa kami bayar. Napas kami terengah-engah. Kami berlari tanpa arah. Suara-suara mengerikan semakin memenuhi telinga. Jeritan, tangisan, dan tawa yang menusuk tulang seolah berasal dari setiap sudut gelap. Senter kami yang bergoyang tak terkendali hanya menambah ilusi bayangan-bayangan aneh yang bergerak di setiap sisi. Tiba-tiba, Bima berhenti. Tubuhnya membeku. "Pintu! Pintu keluar!" teriaknya. Di ujung lorong yang kami lewati, terlihat sebuah pintu baja besar yang sedikit terbuka. Tanpa pikir panjang, kami berlari ke arahnya. Namun, saat Randy dan Bima berhasil melesat melewatinya, Siska terjatuh. Kakinya tersandung, dan di sana, tepat di belakangnya, berdiri sesosok bayangan yang sangat besar dengan wajah yang mengerikan. Wajah itu cacat, hangus, dan matanya kosong. Bayangan itu mengulurkan tangannya, siap meraih Siska. "Siska, lari!" teriak Randy. Namun Siska terlalu ketakutan. Ia hanya bisa merangkak mundur, matanya membelalak tak percaya. Tangan raksasa itu bergerak perlahan, seolah menikmati ketakutan yang terpancar dari wajah Siska. Dalam sepersekian detik, Randy membuat keputusan nekat. Ia berbalik, mengabaikan ketakutan yang membekukan tubuhnya. "Bima, rekam ini, cepat!" Dengan keberanian yang entah datang dari mana, Randy melemparkan senternya ke arah bayangan itu. Cahaya senter menyorot ke wajah mengerikan itu, dan sosok tersebut berteriak. Jeritan itu bukan seperti suara manusia, melainkan perpaduan suara logam yang bergesekan dan jeritan yang tak terperi, menggema memekakkan telinga. Momen itu cukup untuk Siska. Ia melompat, merangkak melewati pintu, dan kami bertiga berhasil masuk ke dalam ruangan di baliknya. Kami menutup pintu itu dengan paksa. Dengan napas terengah-engah, kami bersandar di pintu, berusaha menenangkan detak jantung kami yang menggila. Kami menoleh. Ruangan ini adalah ruang kendali pabrik. Ada beberapa monitor tua, tuas-tuas yang berkarat, dan meja yang penuh dengan dokumen yang memudar. Di luar, suara jeritan itu masih terdengar. Siska, yang tubuhnya masih gemetar, menangis dalam diam. Apa itu tadi?" bisik Siska. Suaranya parau. Aku tidak tahu," jawab Randy, masih terkejut. "Tapi kita tidak aman di sini." Bima, yang terdiam sejak tadi, tiba-tiba memutar kameranya ke wajah kami. "Guys, kita harus terus maju. Video ini akan jadi bukti nyata bahwa mereka ada." Matanya berbinar, bukan karena ketakutan, melainkan karena kegembiraan gila. Randy dan Siska menatapnya tak percaya. Bagaimana mungkin Bima masih memikirkan konten setelah apa yang baru saja kami alami? Malam ini, kami tidak hanya menghadapi hantu-hantu dari masa lalu, tetapi juga pilihan sulit yang harus kami ambil. Apakah kami akan melanjutkan petualangan gila ini demi viralitas? Ataukah kami akan mencoba mencari jalan keluar dari neraka yang kami ciptakan sendiri? Di tengah kegelapan, persahabatan kami mulai diuji, dan kami akan segera tahu apakah gairah kami akan mengantar kami pada ketenaran atau justru pada kehancuran. Ketegangan di antara kami terasa tebal, bahkan lebih mencekam daripada kegelapan di luar pintu. Siska masih gemetar ketakutan, sementara Bima justru sibuk memeriksa hasil rekaman di kameranya. "Gila, Ren. Tadi itu
Itu emas, kita harus terus maju. Mata Bima berkilat, gairah yang ia miliki seolah-olah buta terhadap bahaya yang baru saja kami hadapi. Kau gila, Bima, kita nyaris mati di luar sana. Randy membentaknya, amarahnya meluap. Kita harus cari jalan keluar, sekarang. Bima hanya tersenyum sinis. Jalan keluar, ini baru permulaan, Randy. Kita tidak akan viral hanya dengan satu rekaman penampakan. Di tengah perdebatan kami, perhatian Siska teralih pada sebuah monitor tua yang berkedip-kedip di meja kendali. Layar itu menampilkan tulisan-tulisan aneh dan simbol-simbol yang tidak kami kenali. Siska yang memang tertarik pada hal-hal teknis mendekat. "Lihat ini," bisiknya. "Sepertinya ini bukan cuma monitor biasa." Siska menggerakkan tuas-tuas berkarat di bawah layar. Tiba-tiba sebuah rekaman video usang muncul di layar. Video itu menampilkan seorang pria dengan seragam teknisi berbicara dengan cemas di depan kamera. Kualitas video yang buruk dan suara statis membuat pesannya sulit dimengerti, namun kami bisa melihat ketakutan di matanya. Pria itu terus mengulang satu kalimat yang jelas. "Dia tidak akan melepaskan kita. Ini adalah kutukan." Tiba-tiba, kamera menyorot ke arah pintu. Pria itu tampak panik, menjatuhkan kamera dan rekaman terhenti. Selama sepersekian detik, kami melihat bayangan besar dan gelap yang mirip dengan sosok yang mengejar kami tadi. Ini rekaman terakhir sebelum tragedi itu, bisik Siska. Mereka tidak hanya kecelakaan kerja, Randy. Ada sesuatu yang lain. Saat itu, kami mendengar suara derit metalik yang pelan dari pintu di belakang kami. Jantung kami kembali berdebar. Seseorang atau sesuatu sedang mencoba membuka pintu. Kami menahan napas, berharap suara itu akan berhenti. Namun suara itu semakin keras dan perlahan gagang pintu mulai berputar. Kami tahu kami tidak bisa tinggal di sini. Kami harus segera menemukan jalan keluar, tapi sekarang tujuan kami telah berubah. Video ini telah membuka sebuah teka-teki. Apa sebenarnya yang terjadi di pabrik ini? Mengapa pria itu begitu ketakutan dan apa yang dimaksud dengan kutukan? Meskipun dalam ketakutan, rasa penasaran Bima semakin memuncak. Ia tahu bahwa rekaman ini adalah kunci untuk cerita yang jauh lebih besar. Sebuah kisah yang jika terungkap akan membuat video mereka tidak hanya viral, tapi juga melegenda. Sementara itu, Randy dan Siska menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam sebuah permainan mengerikan. Keluar dari gedung ini tidak hanya berarti bertahan hidup, tapi juga mengungkap kebenaran di baliknya. Dan mereka tahu, kebenaran itu mungkin jauh lebih mengerikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Gagang pintu di belakang kami terus berputar. Bunyi deritnya yang nyaring berpadu dengan jeritan-jeritan dari luar, menciptakan melodi horor yang tak terlupakan. Kami bertiga saling pandang, tahu bahwa kami kehabisan waktu. Bima yang tadi masih semangat, kini ikut menahan napas, menyadari bahwa bahaya ini lebih dari sekedar rekaman viral. "Kita harus pergi dari sini," bisik Siska, suaranya gemetar. "Cari jalan lain." Kami meninggalkan ruang kendali, melangkah ke dalam labirin lorong-lorong gelap. Setiap langkah kami penuh dengan kehati-hatian. Mata kami terus waspada terhadap setiap bayangan dan suara. Kami melewati ruang-ruang kerja yang berantakan, dan di sana, di salah satu meja, kami menemukan sebuah buku harian tua. Halaman-halamannya yang menguning dipenuhi tulisan tangan yang panik. Bima mengambil buku itu. "Lihat ini," bisiknya, suaranya bergetar. "Ini buku harian salah satu pekerja." Kami membaca beberapa bagiannya. Tulisan itu menceritakan tentang serangkaian kecelakaan aneh yang menimpa para pekerja. Sebuah mesin yang tiba-tiba mati, tuas yang bergerak sendiri, dan suara-suara aneh yang terdengar di malam hari. Namun, ada satu bagian yang membuat kami terdiam. "Kami semua terperangkap," tulisnya. "Kutukan itu menuntut korban. Mesin-mesin ini adalah saksi bisu dari penderitaan kami. Dia ingin kami bergabung dengannya." Saat kami sibuk membaca, Randy mendengar suara isakan pelan. Suara itu berasal dari ruangan di seberang kami. "Ada orang di sana?" bisiknya.
Dengan keberanian yang nekat, kami memasuki ruangan itu. Ruangan itu adalah ruang loker, penuh dengan loker-loker berkarat yang sudah kosong. Namun, di ujung ruangan kami melihatnya. Siluet seorang wanita dengan gaun putih kotor sedang berdiri di depan sebuah mesin raksasa. Bahunya bergetar dan suara tangisnya terdengar jelas. "Ada orang di sana," Randy berteriak, mengabaikan peringatan Siska. "Nona, apa kau butuh bantuan?" Saat Randy melangkah, wanita itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung, dan di lehernya terdapat bekas jeratan yang menghitam. Dengan tatapan kosong, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kami, lalu perlahan mulai mencekik lehernya sendiri. Sosok itu terus mencekik, sementara ia terus menatap kami dengan mata yang penuh penderitaan, seolah-olah ingin menunjukkan kepada kami bagaimana ia mengakhiri hidupnya. Ketakutan mencekik kami. Ini bukan lagi sekedar penampakan. Ini adalah pesan, peringatan. Dan kami tahu pesan itu tidak hanya untuk kami, tetapi untuk siapapun yang berani mengganggu ketenangan pabrik terkutuk ini. Di luar ruangan, suara langkah kaki semakin mendekat. Sosok-sosok tak terlihat mulai berbisik di telinga kami, menyebut nama kami. Kami menyadari bahwa kami tidak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ilusi. Dan satu hal yang pasti, mereka tidak akan membiarkan kami pergi begitu saja. Ketakutan mencekik kami. Sosok wanita itu, dengan mata cekung dan bekas jeratan di lehernya, adalah pemandangan yang takkan pernah bisa kami lupakan. Siska berteriak, menutupi matanya, sementara Randy menariknya mundur, menjauh dari sosok yang terus mencekik dirinya sendiri. Tiba-tiba, suara deritan pintu loker di belakang kami terdengar nyaring. Kami berbalik, dan yang kami lihat adalah sosok pria berwajah hangus yang sama dengan rekaman video tua yang kami tonton. Tubuhnya kurus kering dan ia menunjuk-nunjuk ke arah kami dengan tangan yang gemetar. Dari arah loker yang berkarat, muncul beberapa sosok lain, semuanya dengan penampilan yang mengerikan, seolah-olah mereka adalah korban dari sebuah tragedi yang dilupakan. Mereka mulai bergerak, perlahan tapi pasti, mengepung kami. Di tengah kepanikan, Bima yang tadi sibuk merekam, tiba-tiba tersenyum aneh. Inilah yang kita butuhkan, bisiknya dengan suara bergetar karena kegembiraan yang gila. "Bima, apa yang kau katakan?" tanya Randy, menatapnya dengan bingung. "Kita sedang dikepung, kita harus lari." "Tidak," jawab Bima, tatapannya kosong. "Ini bukan sekedar penampakan, Randy. Ini adalah kesempakan." Bima tiba-tiba melangkah maju, mengangkat kameranya tinggi-tinggi. "Wahai arwah-arwah di sini, kami datang untuk menceritakan kisah kalian. Tunjukkan pada kami apa yang terjadi," teriaknya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Siska dan Randy terkejut. Bima gila, gairahnya untuk mendapatkan konten telah membutakannya. Namun yang terjadi selanjutnya jauh lebih mengejutkan. Sosok-sosok itu berhenti bergerak, seolah-olah terkejut dengan kata-kata Bima. Salah satu dari mereka, sosok pria berwajah hangus, perlahan-lahan mendekat. Ia tidak menyerang, melainkan menunjuk ke sebuah mesin besar yang terbungkus terpal di sudut ruangan. Tanpa ragu, Bima melangkah mendekat. "Lihat guys, mereka berkomunikasi," serunya sambil merekam. Randy mencoba menghentikan Bima, tetapi terlambat. Bima sudah menarik terpal itu, dan yang kami lihat di baliknya adalah sebuah mesin yang jauh lebih besar dan mengerikan dari yang kami bayangkan. Mesin itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran aneh, dan di bagian tengahnya terdapat sebuah panel yang berlumuran darah kering. Di atas panel itu tertulis sebuah nama yang membuat jantung kami berhenti berdetak: mesin pembuat kutukan. Tiba-tiba, suara berat dan serak terdengar di telinga kami. Suara itu berasal dari mesin itu sendiri. "Kalian telah datang untuk menyelesaikan apa yang tidak bisa kami selesaikan." Kami tidak mengerti. Kami datang ke sini untuk mencari ketenaran, bukan untuk menyelesaikan kutukan. Namun, di wajah Bima, kami melihat sesuatu yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Pemahaman. Seolah-olah ia tahu persis apa yang terjadi, dan ia telah merencanakan ini sejak awal. Randy menatapnya. Bima menyeringik.
Aku tahu apa yang harus kita lakukan, Randy, bisiknya dengan tatapan dingin. Ini akan jadi cerita paling viral sepanjang masa. Kita tidak akan lari, kita akan memberikan mereka apa yang mereka inginkan. Malam itu, kami menyadari bahwa musuh kami bukanlah hantu-hantu di sekeliling kami, melainkan ambisi gila yang telah merasuki salah satu dari kami. Dan kami telah terjebak dalam sebuah permainan yang jauh lebih besar daripada sekedar konten viral. Ketegangan di antara kami memuncak. Kata-kata Bima berputar di kepalaku, dan senyum sinisnya membuatku merinding lebih dari sekadar penampakan yang mengerikan. Siska yang masih ketakutan menatap Bima dengan mata penuh keraguan. "Apa yang kau maksud, Bima? Kita harus pergi dari sini." "Dengar," bisik Bima. Tatapannya terfokus pada mesin pembuat kutukan di depannya. "Arwah-arwah ini terjebak di sini. Mereka tidak bisa pergi. Mereka butuh seseorang untuk menyelesaikan kutukan ini, dan mereka memilih kita." Randy menggeleng tak percaya. "Gila! Kau pikir kita bisa jadi pahlawan di sini? Ini bukan film, Bima." Tiba-tiba, sosok pria berwajah hangus mendekat. Ia menunjuk ke arah panel berlumuran darah kering di mesin itu, lalu menunjuk ke pergelangan tangannya sendiri. "Darah!" bisiknya. Suaranya seperti desahan angin yang menyakitkan. "Kalian harus membuat perjanjian." Bima menyeringai. "Tentu saja, ini adalah inti dari semua ini." Randy dan Siska mencoba menarik Bima menjauh, tetapi ia dengan kuat menepis tangan kami. "Kalian tidak mengerti, ini akan jadi video yang melegenda. Kita akan jadi bintang." Tanpa pikir panjang, Bima mengambil pecahan kaca dari puing-puing di lantai. Ia menggoreskan kaca itu ke telapak tangannya. Darah segar menetes, dan Bima menempelkan telapak tangannya yang terluka ke panel berdarah itu. Seketika, mesin itu mulai bergetar hebat. Ukiran-ukiran di permukaannya menyala dengan cahaya merah, dan suara-suara jeritan dari luar ruangan menjadi semakin kencang. Randy dan Siska mundur, ketakutan melihat apa yang terjadi pada Bima. "Bima, apa yang kau lakukan?" teriak Siska, suaranya pecah. Bima hanya tersenyum gila, matanya kosong menatap mesin itu. "Perjanjian telah dibuat," bisiknya. "Sekarang kita akan tahu apa yang terjadi." Tiba-tiba, sebuah energi dingin yang kuat menyapu ruangan membuat kami membeku. Randy merasa seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya, sementara Siska jatuh berlutut memegangi kepalanya yang terasa sakit. Kengerian yang tak terbayangkan mulai merasuki pikiran kami, dan kami menyadari bahwa ini bukan lagi soal hantu atau kutukan. Ini adalah tentang kekuatan jahat yang telah dibangkitkan. Saat Randy berusaha melepaskan diri dari cekikan tak terlihat, ia melihat sosok wanita dengan gaun putih kotor berdiri tepat di samping Bima. Wanita itu menunjuk ke arah Bima, dan perlahan-lahan bayangan hitam mulai menyelimuti tubuh Bima. Bima menjerit kesakitan, terkejut dengan apa yang terjadi. Ia tidak pernah membayangkan perjanjian ini akan menuntut pengorbanan yang begitu besar. Kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Bayangan itu merayap naik, menyelimuti Bima, dan perlahan tubuh Bima mulai menyusut, seolah-olah energinya disedot habis. Bima menjerit, tetapi jeritannya teredam oleh bayangan yang menelannya. Ia mencoba berteriak minta tolong, tetapi terlambat. Dalam hitungan detik, tubuh Bima lenyap, yang tersisa hanyalah kamera DSLR-nya yang jatuh ke lantai masih merekam. Kami tercengang. Bima, sahabat kami, telah menjadi korban pertama dari kegilaan kami. Ketakutan yang sesungguhnya kini melanda kami, dan kami menyadari bahwa kami tidak bisa lari dari takdir ini. Kami telah memasuki permainan yang tidak bisa kami menangkan, dan perjanjian itu hanyalah permulaan. Kamera Bima yang masih merekam tergeletak di lantai, menjadi satu-satunya saksi bisu atas lenyapnya sahabat kami. Randy dan Siska terpaku di tempat. Napas kami tertahan di tenggorokan. Bima telah tiada. Gairah gila yang ia miliki telah merenggut nyawanya, dan kami tanpa sadar menjadi saksi atas kehancurannya. Ini tidak nyata, bisik Siska, suaranya bergetar. Ia menatap kosong ke arah mesin, ke tempat di mana Bima baru saja lenyap.
Namun tidak ada waktu untuk berduka. Sosok-sosok mengerikan di sekitar kami mulai bergerak lagi. Mereka tidak lagi menunjuk, tapi kali ini mereka mengulurkan tangan-tangan kurus kering mereka ke arah kami. Jeritan penderitaan kembali memenuhi ruangan, dan kami tahu kami adalah target selanjutnya. "Lari!" teriak Randy meraih tangan Siska. "Kita harus pergi dari sini!" Kami berlari, meninggalkan kamera Bima dan mesin pembuat kutukan di belakang. Langkah kami tidak lagi lambat dan hati-hati. Ini adalah lari untuk bertahan hidup. Kami masuk ke lorong lain yang terlihat lebih sempit dan gelap, penuh dengan peralatan yang tidak kami kenali. Tiba-tiba, Siska berhenti, menunjuk ke sebuah dinding yang dipenuhi dengan coretan-coretan aneh. "Ren, lihat ini!" serunya. Di dinding itu, dengan tulisan tangan yang sama seperti buku harian yang kami temukan, tertulis, "Kutukan ini tidak akan berhenti sampai semua mesin ini berhenti. Jantung dari mesin-mesin ini harus dihancurkan." Di bawah tulisan itu, terdapat sebuah gambar skematis yang sederhana, menunjukkan lokasi jantung dari mesin-mesin itu. Kami menyadari semua ini adalah jebakan. Mereka tidak ingin kami menyelamatkan mereka, tetapi mereka ingin kami membantu mereka. Randy menatap wajah Siska yang bingung. Mereka ingin kita menyelesaikan pekerjaan mereka," bisik Randy. "Mereka tidak bisa melakukan ini sendiri." Sebuah bisikan menusuk telinga kami. "Kami ingin kebebasan! Kami ingin kebebasan!" Bisikan itu terdengar putus asa, penuh penderitaan. Kami menoleh dan melihat sosok wanita dengan gaun putih kotor menunjuk ke arah kami, lalu menunjuk ke arah mesin pembuat kutukan yang baru saja kami tinggalkan. Sosok itu terus menunjuk, mengulang-ulang isyarat yang sama. "Mereka ingin kita menghancurkan mesin itu," bisik Siska, matanya melebar. "Itu satu-satunya cara kita bisa keluar." "Tidak," jawab Randy. "Mereka juga ingin kita membuat perjanjian seperti Bima. Mereka ingin kita mengorbankan diri kita." Kami dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Apakah kami akan melanjutkan pencarian gila ini untuk menghancurkan jantung mesin dengan resiko kami akan lenyap seperti Bima? Ataukah kami akan mencari jalan keluar dengan resiko kami akan terperangkap di sini selamanya? Di belakang kami, suara langkah-langkah semakin mendekat. Waktu kami semakin menipis dan kami tahu, pilihan apapun yang kami ambil, kami akan mempertaruhkan nyawa kami. Suara langkah-langkah di belakang kami semakin cepat, diikuti dengan bisikan-bisikan yang menyebut nama kami. Randy dan Siska lari sekuat tenaga, mengikuti petunjuk dari peta yang tercoreng di dinding. Kami tahu kami tidak bisa lari dari takdir ini, dan satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan menghadapi apa yang kami temukan. Kami sampai di sebuah ruangan yang besar, penuh dengan mesin-mesin yang terbungkus terpal. Di tengah ruangan, terdapat sebuah generator raksasa yang masih menyala dengan lampu berkedip-kedip, seolah menjadi jantung dari seluruh pabrik. Kami melihat beberapa sosok bayangan mengelilingi mesin itu, seolah-olah mereka adalah penjaga yang setia. "Itu pasti jantungnya," bisik Siska, suaranya bergetar. "Tapi kita harus lewat dari mereka." Di tengah keramaian bayangan itu, Randy melihat sosok pria berwajah hangus. Pria itu menunjuk ke arah kami, lalu menunjuk ke sebuah tuas besar di dekat pintu. Seketika Randy mengerti, tuas itu adalah jebakan. Mereka tidak ingin kami menghancurkan mesin itu. Mereka ingin kami mengaktifkan sesuatu. "Jangan sentuh tuas itu," teriak Randy. "Itu jebakan." Namun Bima yang hilang telah meninggalkan kamera yang masih merekam. Dan karena Bima, ambisi Randy masih membara.
Randy berjalan mendekat, mengambil kamera yang tergeletak di lantai dan mengarahkan ke tuas itu. Ia tersenyum sinis. Mereka ingin aku menyentuh tuasnya. Mereka ingin aku mengaktifkannya. Dan aku akan berikan pada mereka, kata Randy. Ren, jangan, itu jebakan, teriak Siska, matanya berkaca-kaca. Namun sudah terlambat. Randy dengan cepat menarik tuas itu. Seketika mesin-mesin di ruangan itu mulai bergetar. Lampu-lampu mulai berkedip-kedip dan suara-suara mengerikan memenuhi ruangan. Randy tersenyum, mengira dia telah berhasil. Tapi senyumnya dengan cepat memudar. Tiba-tiba, Siska menjerit. Randy menoleh dan melihat Siska tersedat ke arah mesin pembuat kutukan, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Siska mencoba melawan, tetapi tidak berhasil. Ia menjerit dan menangis meminta tolong, tetapi Randy tidak bisa melakukan apapun. "Ren, tolong aku! Aku tidak mau mati!" teriak Siska. Randy terpaku di tempat, ketakutan melihat Siska menghilang ke dalam mesin. Jeritannya teredam oleh suara mesin yang bergetar, dan kemudian semuanya hening. Randy sendirian. Bima dan Siska telah menjadi korban, dan ia tahu pilihan yang ia buat telah menghancurkan hidupnya. Randy jatuh berlutut, menangis. Ia tidak lagi peduli dengan viralitas. Ia hanya ingin keluar dari tempat itu. Siska telah lenyap, dan keheningan yang tersisa lebih menakutkan daripada semua jeritan yang pernah kudengar. Aku jatuh berlutut. Air mata mengaburkan pandanganku. Gairah bodoh untuk menjadi viral telah merenggut nyawa sahabat-sahabatku. Aku sendirian, terjebak dalam neraka yang kubuat sendiri. Tiba-tiba, suara deru mesin terdengar. Generator raksasa di tengah ruangan bergetar hebat. Lampu-lampu berkedip tak terkendali. Aku mendongak, dan yang kulihat membuat jantungku berhenti berdetak. Sosok pria berwajah hangus yang kami lihat sebelumnya kini berdiri di atas generator. Tubuhnya diselimuti aura hitam yang berdenyut. Di tangannya, ia memegang sebuah tuas besar. Ia menatapku, matanya yang cekung penuh dengan kebencian dan penderitaan. "Kau yang bertanggung jawab," bisiknya, suaranya seperti bisikan angin yang menyakitkan. "Kau yang mengaktifkan semuanya." Aku mencoba lari, tapi kakiku terasa berat. Aku tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, dari kegelapan di belakangku muncul sosok Siska dan Bima. Namun mereka bukan lagi sahabatku. Mata mereka kosong, kulit mereka pucat, dan mereka bergerak seperti robot. Mereka datang dikendalikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat dari mereka. "Ren, tolong," bisik Siska, suaranya parau. Mereka tidak bisa lari. Bisik Bima, "Mereka telah terjebak." Aku menyadari bahwa mereka bukanlah teman-temanku tetapi hanya boneka yang dikendalikan oleh kekuatan jahat. Randy harus membuat keputusan. Dia bisa lari, tetapi dia akan membiarkan mereka menderita selamanya. Atau dia akan melawan, dengan resiko dia akan lenyap seperti mereka. Randy memilih untuk melawan. Dia melihat palu yang tergeletak di lantai, dan dengan sekuat tenaga, dia mengambilnya. "Aku akan mengakhiri ini," teriakku. Aku berlari ke arah generator, mengabaikan Siska dan Bima yang mencoba menghentikanku. Sosok pria berwajah hangus itu tersenyum seolah-olah dia telah mengantisipasi langkah ini. Dia mengangkat tuas besar, dan saat itu juga generator meledak. Ledakan itu menggetarkan seluruh pabrik, dan aku terlempar ke belakang. Dinding-dinding runtuh, debu beterbangan dan suara jeritan dari para arwah terdengar semakin kencang. Ketika debu mulai menghilang, aku melihat pemandangan yang takkan pernah bisa kulupakan. Generator itu telah hancur. Aura hitam yang menyelimuti sosok pria itu kini memudar, dan dia jatuh ke lantai. Tubuhnya kembali menjadi normal. Di belakangnya sosok Siska dan Bima juga kembali menjadi diri mereka sendiri. Mata mereka yang kosong kini dipenuhi dengan kesadaran, dan mereka menatapku dengan tatapan kosong. Apa yang terjadi?" bisik Siska. Kita telah bebas," bisik Bima. Aku tersenyum. Air mata mengalir di pipiku. Kami telah berhasil.
kami telah mengalahkan kutukan itu. Tapi kemenangan itu datang dengan harga yang mahal. Kami tidak akan pernah sama. Kami telah kehilangan bagian dari diri kami di pabrik ini. Dan kami tahu, cerita ini tidak akan pernah viral. Karena kami tidak akan pernah menceritakannya. Ledakan generator meninggalkan bekas luka di seluruh pabrik. Debu dan puing bertebaran di udara, sementara keheningan kembali menguasai. Kali ini terasa damai. Sosok pria berwajah hangus telah lenyap, dan di tempatnya kini berdiri seorang pria yang terlihat normal, meski wajahnya masih penuh dengan penderitaan. Di sampingnya, Siska dan Bima kini berdiri dengan tubuh yang utuh. Mata mereka dipenuhi dengan kesadaran dan kelelahan yang mendalam. Aku berjalan mendekati mereka. Kita berhasil, ucapku. Suaraku serak. Siska memelukku, menangis dalam diam. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa keluar dari sini, Ren. Bima hanya menatapku, matanya dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Aku minta maaf, bisiknya. Aku terlalu buta. Pria yang baru saja terbebas dari kutukan itu menatap kami, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, bisiknya. Kalian telah membebaskan kami. Selama ini kami terjebak, terikat pada mesin itu. Kami membutuhkan seseorang untuk menghancurkannya, tetapi kami tidak bisa melakukannya sendiri. Aku menggeleng. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Kami hanya ingin membuat konten. Pria itu tersenyum. Kalian melakukan hal yang benar. Gairah kalian, meskipun buta, telah membawa kalian ke sini. Dan kalian telah membayar harganya. Kami tidak bisa menjawab. Kami telah kehilangan bagian dari diri kami di pabrik ini. Kami telah melihat hal-hal yang tidak seharusnya kami lihat, dan kami telah kehilangan seseorang yang kami cintai. Kamera Bima masih tergeletak di lantai, layarnya retak. Rekaman yang kami buat tidak akan pernah viral, tidak akan pernah ada yang tahu apa yang terjadi pada kami. Kami akhirnya menemukan jalan keluar. Sinar matahari pagi mulai mengintip dari balik awan, menyinari gerbang pabrik yang sudah hancur. Kami melangkah keluar, meninggalkan semua kenangan mengerikan di belakang kami. Udara segar yang kami hirup terasa seperti hadiah yang sangat mahal. Kami tidak pernah berbicara lagi tentang malam itu. Kami tidak pernah mengunggah video itu. Kami tidak pernah mencari ketenaran lagi. Kami tahu bahwa kami telah mendapatkan pelajaran paling berharga dalam hidup kami. Bahwa ada hal-hal yang jauh lebih penting daripada views dan likes. Kisah kami, kisah tentang gedung pabrik terbengkalai, tidak pernah viral. Tetapi itu menjadi cerita yang akan kami ceritakan pada diri kami sendiri. Sebuah pengingat abadi tentang gairah yang berujung pada kehancuran. Dan tentang harga yang harus kami bayar untuk sebuah kebebasan. Kami melangkah keluar dari gerbang pabrik yang sudah hancur. Mata kami terpana oleh sinar matahari pagi yang terasa asing. Kami meninggalkan segalanya di belakang. Tetapi kami tahu, kami tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi di dalam sana. Udara segar yang kami hirup terasa seperti hadiah yang sangat mahal. Di luar pabrik, kami menemukan mobil kami dan dengan diam, kami naik ke dalamnya. Tidak ada yang berbicara. Kami hanya duduk, merenungkan apa yang telah kami lalui. Bima yang biasanya penuh tawa, kini hanya menatap kosong keluar jendela. Siska yang biasanya penuh semangat, kini hanya memeluk lututnya, bahunya bergetar. Dan aku yang dulu penuh dengan gairah, kini hanya merasakan kekosongan. Kami pulang, dan kami tidak pernah berbicara lagi tentang malam itu. Kami tidak pernah mengunggah video itu. Kami tahu, video itu akan menjadi pengingat yang abadi tentang harga yang harus kami bayar. Kami telah kehilangan bagian dari diri kami di pabrik itu. 3 bulan kemudian, kami bertemu di sebuah kafe. Kami tidak lagi menjadi diri kami yang dulu. Kami tidak lagi mencari ketenaran. Kami tahu ada hal-hal yang jauh lebih penting daripada views dan likes. Bima telah berhenti membuat konten, dan sekarang ia bekerja sebagai teknisi. Ia tidak pernah lagi menyentuh kamera. Siska telah berhenti menjadi seorang vlogger,
Dan sekarang ia menjadi seorang desainer grafis. Ia tidak pernah lagi melangkah ke dalam gedung yang angker. Dan aku, yang dulu penuh dengan ambisi, kini hanya menjadi seorang penulis. Aku tahu cerita kami tidak akan pernah viral, tetapi itu tidak masalah, karena kami telah mendapatkan pelajaran yang paling berharga. Kisah kami, kisah tentang gedung pabrik terbenggalai, tidak pernah viral, tetapi itu menjadi cerita yang akan kami ceritakan pada diri kami sendiri, sebuah pengingat abadi tentang gairah yang berujung pada kehancuran dan tentang harga yang harus kami bayar untuk sebuah kebebasan. Ini adalah akhir dari kisah kami, tapi bagi kami, ini hanyalah awal dari kehidupan baru, kehidupan tanpa ambisi yang buta, kehidupan yang dipenuhi dengan rasa syukur, dan kehidupan yang akan kami hargai selamanya. Karena kami tahu, kami adalah satu-satunya yang selamat dari mimpi buruk itu.